Oke, cek. Selamat selamat malam ya. Kali ini saya dari channel Petani 1% ya. Ini akan membagikan analisa pepaya yang 25 pohon yang sudah kita tanam ya dan sudah panen. Ada 7 kali panen ya, 7 kali petik. Namun sampai saat ini masih belum bisa kita rekam ya untuk proses pemanenannya dan update kebun pepaya, dikarenakan lagi banyak pekerjaan ya yang lebih prioritas. Nah, namun untuk kesempatan kali ini saya sempatkan untuk membagikan ini ya, analisanya ya. Ini analisa belum sampai ke analisa detail, dan untuk analisa detail mungkin bisa saya bagikan setelah pepaya sudah berumur 1 tahun ya, karena sekarang pepaya baru memasuki umur 7 bulan ya. Nah, ini untuk sebagai gambaran para penonton apabila yang masih belum tahu atau belum paham ya perhitungannya. Ini hasil panen ya, dimulai dari tanggal 8 bulan 4 panen pertama. Nah, itu masih sedikit ya, 12 kilo. Nah, yang sebelah itu dapat hasilnya itu 78.000 ya untuk berat pepaya 12 kilo, dilanjut di tanggal 15 ya, dan seterusnya ya. Pokoknya setiap 7 hari kita panen pepaya ya. Jadi sebulan kita bisa panen 4 kali petik ya. Dan dilihat dari grafiknya ini pun meningkat ya pemetikannya ya. Jadi yang tadinya 12 ke 22, terus 24, terus 43 kilo, terus 50 kilo, 38 kilo, dan ini kemarin tanggal 17 kita panen 65 kilo. Nah, kenapa bisa cepat panen ya? Karena kita budidayanya intensif ya, dan juga benih yang kita pakai juga benih yang udah lumayan berumur lah ya, nggak terlalu muda, jadi panennya bisa dipercepat. Yang harusnya panen di usia 7 bulan, di usia 6 bulan setengah kita sudah bisa panen ya. Nah, ini di bulan ke-6 nih mulai panen ya. Jadi total panen saat ini sampai terbaru ya, kita total panen itu ada 254 kilo dengan hasil nominal itu 1.648.000. Selanjutnya untuk saprotannya itu, ini belum tenaga kerja ya, tapi ini untuk sebagai gambaran saja, gambaran besar, karena tenaga masih kita kerjakan sendiri ya. Karena kalau budidaya 25 pohon itu ibarat kata bagi kita itu cuma sambilan aja ya. Mungkin ya seminggu cuma meluangkan waktu 2 kali 1 jam aja udah cukup ya untuk perawatan pepaya 25 pohon ini. Nah, untuk saprotan untuk sampai bulan ke-7 ini total itu 3.115.000 ya. Ini sampai di bulan ke-7 nih ada total. Di bulan ke-7 itu operasional ada 440.000. Namun untuk NPK dan KCL-nya belum kita aplikasikan karena belum akhir bulan ya, belum tutup bulan 7 ya, bulan Mei belum selesai. Jadi ini NPK dan KCL belum kita aplikasikan ya. Nah, 3.115 itu dari mana saja? Nah, ini dari bulan pertama ya. Bulan pertama ada 560.000, terus di bulan kedua ada 415.000, bulan ketiga ada 930.000, paling banyak ya bulan ketiga ya. Terus bulan keempat ada 170.000,
bulan kelima ada 440.000, bulan ke-6 160.000, bulan ke-7 440.000. Nah, ini untuk bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11 dan bulan 12 masih belum ada ya. Ini masih jauh perjalanannya ya. Nah, tapi ini sebagai gambaran baru di 7 bulan aja. Nanti ini di bulan ke-7 ini kita masih sekali petik lagi ya tanggal 25. Jadi nanti estimasi panen kalau misal 50 kilo saja kita dapat uang 300.000 ya. Jadi nanti hasil panen estimasi 300 sekian kilo dan nominalnya 2 juta ya. Nah, nominalnya bisa sampai 2 juta. Nah, jadi nanti estimasi 1 bulan lagi ya, itu dengan penambahan modal ditambah ini bulan ke-8 yaitu 160.000. Nah, nanti jadi saprotan totalnya itu ada 3 juta 300-an ya, 3.300.000. Itu pasti nanti bakal kekejar ya dengan hasil panen di bulan ke-8 ya. Nanti di bulan ke-8 saya yakin peak nanti bisa di 3.300.000. Jadi di bulan ke-8 itu kita saprotan itu udah kembali semuanya ya, modal ya, selain tenaga itu sudah kembali semuanya di bulan 8 ya. Nah, nanti di bulan 9, 10, 11 mungkin itu untuk biaya biaya jasanya ya, jasa pemanenan dan budidaya. Nah, nanti akan saya buat sampai 1 tahun ya. Jadi nanti sampai 1 tahun atau tahun pertama budidaya pepaya itu ada hasilnya atau enggak ya, untungnya ya. Nah, karena apabila kita kerjakan sendiri itu harus tetap ada perhitungannya ya. Nah, nanti jadi sampai 1 tahun apakah ada untung berapa, tenaga apabila dikerjakan ke orang itu ada hasilnya ya. Walaupun bukan dikerjakan sendiri, nanti akan ada hasilnya. Nah, jadi sekarang gambaran pepaya nanti di bulan ke-8 ya, saya yakin bakalan total saprotan ini bakal terbayarkan semua ya. Jadi di bulan ke-8 itu seluruh saprotan dari awal penanaman sampai bulan ke-8 saya yakin bakal impas ya. Jadi di bulan ke-8 ibarat kata modal kita udah kembali semuanya ya, tinggal tenaga aja yang belum kembali ya. Tapi kalau kita kerjakan sendiri sebagai investasi ini cukup bagus ya, karena 8 bulan modal kita udah kembali ya. Jadi kita modal 3 juta itu pun nggak keluar langsung semua ya di bulan pertama, tapi bertahap dari bulan ke bulannya. Ini sebagai gambaran saja, nanti apabila sampai 1 tahun nanti bakal saya analisa lagi ya. Nah, sampai ke tenaga kerjanya dari awal. Nah, dari bulan ke-8 aja ini saprotan udah kembali. Ini sangat bagus untuk para penonton yang mau terjun ke budidaya pepaya. Terus ini pepayanya kita itu jual langsung grosir ya, ke tengkulak ibarat kata ya, itu di harga 6.500 ya per kilonya. Nah, mungkin kalau yang bisa menjual sendiri mungkin bisa lebih mahal, itu bisa lebih cepat modalnya, itu lebih cepat itu ya, lebih cepat balik ya. Kalau bisa jual 10.000 ngecer sendiri, wah itu udah lebih itu lagi, lebih cepat balik modalnya ya. Kalau 250 kilo 2.500.000 ya, selisihnya lumayan jauh ya apabila kita grosirkan maupun kita ecerkan. Namun semua orang punya preferensi masing-masing ya terkait penjualannya ya.
Nah, namun yang kita bahas ini sekarang perbandingan analisisnya ya. Sementara seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam petani sukses.